Vena ya kak ya. 1, 2, 3, Shalom Yuda. Boleh dong kasih senyum kiri kanannya teman-teman. Senyuman yang terbaik, Iya. yang termanis pokoknya. Iya, udah kelihatan kak cantik-cantiknya dan ganteng-gantengnya. Kak Aura boleh lemparkan senyum sama saya? Oh aduh. Jangan pingsan kak. Kakak Gak boleh lemparkan senyuman? Ya meleleh. Agak memuakkan, enggak sih Kak? Jangan pulang ya teman-teman. Jangan, udah liburan. Iya. Ini waktunya kita untuk beribadah, di recharge Betul. ya kak ya. Iya bener banget. Kak Aura Perlu apa ya, kabar kak? Luar biasa, sehat, sukacita, damai, sejahtera kak. Puji Tuhan, Wow. gimana liburannya kak? Wow seru banget soalnya Buset. abis keluar kota bareng teman-teman dari Youth, dari Fayo Wah juga. seru. Seru banget. Fayo mana tuh kak? Fayo Humble. Wah mana nih Fayo Humble? Wah boleh join. Boleh dong jemaat semuanya. Boleh ya. Boleh dong. Teman-teman ada yang belum ikut Fayo? Ada yang belum? Oh puji Tuhan udah ikut Fayo semuanya Wah, ya. rajin semua ya. Iya pasti udah seru-seruan juga nih sama Fayonya. Bener. Kak Yohana gimana liburannya? Puji Tuhan dipenuhi dengan liburan yang ya mencuci, memasak, berbelanja. Tapi seneng kita, Iya. seneng aja kita suka cita melakukannya ya kan kak. Wow, luar biasa. Karena kan kita nggak kerja tapi tetap digaji. Bener. Seneng aja. Oke hari ini kita akan membahas tema tentang apa kak? Tentang hidup yang berdampak kak. Yes. Menurut kak Aura nih Mhm. berdampak seperti apa sih yang dimaksud nih? Menurutku pribadi hidup yang berdampak itu berarti hidup yang bermanfaat, hidup yang menjadi contoh yang bisa dilihat sama orang-orang lain termasuk menjadi terang dan garam. Iya. Mhm. Dan Kalau- nggak harus hal-hal yang luar biasa Iya, ya kak bener baru kita menjadi banget. berdampak. Nggak harus menemukan bola lampu, nggak harus kita bener. menciptakan suatu kecanggihan kecanggihan telekomunikasi. Iya, Enggak, benar. tapi sebenarnya kita berdampak bisa dalam hal-hal yang kecil. Iya, Misalnya teman-teman, kayak mungkin perkataan kita, status-status kita di media sosial ya kan kak. Cara Aduh, berpakaian kita. aku berbicara dengan diriku sendiri nih. Sama aku juga kak, tersindir aku. Iya dengan kerajinan kita itu bisa membuat kita berdampak ya kan Bener contoh banget, kecil. bener Dan lebih mendalam lagi kita akan mendengarkan dari hambanya ya Iya, kak ya. betul banget. Siapa itu kak? Pendeta Salim. Iya kak ada Kosalim. Aha, Nah Kosalim. sebelum kita masuk ke ibadah, kita Ibadah. mau pemanasan dulu ya kak ya. Ice breaking ya. Seperti biasa kita undang teman-teman bangkit berdiri. Iya bener Ya, banget. abang-abang dan kakak-kakak yang cantik dan ganteng kami undang. Bangkit berdiri. Wah sudah semua Yang berdiri. di sebelah kanan kayaknya belum bangkit berdiri. Oke. Oke, sudah bangkit berdiri semua. Oke, Oke, ikuti saya ya. 1. Waduh, waduh. Bukan senam ya. Kak, bersiap-siap deh, siap-siap. Bukan senam. Tenang aja ya. Oke. Kita mau ngapain nih Kak? Kita mau main games. Yuk, Game simple aja, ice breaking simple aja. Teman-teman aku jelasin ya. Nama gamesnya adalah tembak door. Apa teman-teman? tembak door, Sekali lagi, tembak door. tembak door. Ya, benar banget. Nah, jadi nanti ada 3 kata teman-teman. Ada door, ada boom, juga ada door. Nah, yang kalian harus lakukan apa? Yang pertama, kalau aku bilang door, berarti teman-teman harus langsung jawab door, langsung balik. Aku Balas contohin ya. langsungnya door gitu ya. Aku contohin ya teman-teman. Kak, aku. Oke. Door, 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 door. door. Oke. Oke. Paham teman-teman? Gampang lah, gampang. Paham ya. Yang kedua, kalau aku bilang boom, biasanya orang kalau kena tembak gimana tuh Kak? Kena bom, Kak. Iya, kena Orang bom tembak. gimana tuh Kak? Meninggoy. Tapi nggak meninggal itu. Jadi kalau aku bilang bom, teman-teman cukup Rempas ya, Kak. gitu. Oke? Oke, Paham oke. teman-teman? Paham ya. paham. Yang ketiga, kalau aku bilang doornya ada banyak, gak cuma sekali. Door, door, Nah, gitu. yang ini nih harus slay dikit nih, harus Asik, sprint dikit. slay ya. Teman-teman harus bilang gak kena, Oh, gak kena, nggak kena, nggak nggak kena. Oke. Oke. Oke, kita contohin dulu kali ya Kak. Oh, Aku Kak, bilang boleh. ya. Oke, silakan. Door, 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 door. boom, Ah, door. nggak kena. Door. Nggak kena. Door, door, Door. boom, Ah. boom, boom. Oke, paham ya teman-teman semuanya ya? Paham. Yang paham boleh lambaikan tangannya dong. Oke, Boleh. langsung
langsung aja kita mulai. Boleh. Kita Oke. mulai. Siap teman-teman? Siap, oke. Dor. Nggak ada yang nembak balik. Kok aku nggak ditembak balik? Slow mo kak. Sepihak ini. Oke. Dor. 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 Boom. Gitu. Boom. Dor 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 dor. Nggak kena. Asik. Ada yang keren juga. Ada yang keren deh kak ya. Boleh kita Lagi. undang ke depan? Oh nggak usah. Oh jangan, jangan. Gak perlu. Oke, lagi ya teman-teman. Boom. Boom. Dor. Dar. Boom. Dor 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 dor. Nggak kena. Dor 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 dor. Nggak kena. Boom. Boom. Dor. Dar. Dor. Dar. Dor. Dar. Boom. 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 Oh, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Udah panas nih kak ya? Udah, Oke silakan udah duduk lumayan. teman-teman. Silakan duduk. Udah konsentrasi juga nih kak ya. Aha, benar Oke banget. teman-teman, kami mempersilakan teman-teman untuk boleh men-silentkan handphonenya supaya Iya. nanti kita pada saat beribadah tidak terganggu sama sekali ya kak ya. Benar banget Kak. Kemudian kak, Kemudian teman-teman yang sudah bawa persembahan boleh nanti dapat memberikannya secara cash di kotak yang ada di pintu keluar atau boleh juga men-scan QR code yang ada di atas kotak-kotak persembahan secara cashless teman-teman. ataupun yang ada di layar ya kak, Iya benar tidak di banget. belakang kursi. Mhm. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Itu Saya aja. Yohana, Saya Aura Natalia. selamat beribadah. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, shalom anak-anak muda, shalom. Saya mengundang untuk setiap kita boleh bangkit berdiri. Yang bersuka cita setelah main guys, boleh tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita beribadah, kita akan berdoa sama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan, buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kesehatan, kekuatan, pengharapan, sukacita yang melimpah daripada-Mu setiap hari Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami bersatu hati, kami berdoa dan mengangkat tangan kami buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa, bangsa yang Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjadikan bangsa ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain Tuhan. Engkau memberkati sumber alam yang ada, Engkau memberkati sumber daya manusia yang ada. Engkau mendapati Tuhan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang kerinduannya sujud memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Bahkan Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, setiap aparatur pemerintah yang ada ya Bapak. Dari tingkat bawah sampai tingkat atas, Tuhan taruhkan roh yang takut akan Tuhan buat hamba-hambamu ini Tuhan. Taruhkan roh hati yang tulus untuk melayani daripada bangsa ini. Sehingga kami percaya Tuhan, bangsa ini
akan lebih lagi diberkati. Bangsa ini akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya saat Tuhan bekerja tiada yang mustahil bagimu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur dan berdoa ya Bapa, kiranya lawatan Roh Kudus ada buat setiap kami anak-anak mudamu, baik yang di tempat ini mau yang dimanapun Tuhan. Roh Kudus bekerja secara bebas melawat kami Tuhan, memenuhi kami, sehingga kami percaya saat Roh Kudus bekerja, Yoel 2 ayat 28 29 tergenapi. Kami akan bernubuat, kami akan menjadi saksimu Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami akan banyak anak-anak muda yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pakai setiap kami, masa muda kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan, saat kami dipenuhi kerinduan kami, sujud, berdoa, memuji, menyembah, melakukan firman Tuhan. Rabaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati setiap ibadah yang ada ya Tuhan, baik online, baik yang ada onsite. Roh Kudus bekerja secara dahsyat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui ibadah next gen yang ada ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur ada tema yang luar biasa di bulan ini Tuhan, tentang karunia dan kemerdekaan di dalam Roh Kudus. Bukankah kami diselamatkan karena Tuhan? Bukankah kami dibebaskan karena Tuhan? Karena Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami, bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan, tapi Roh Kudus yang memampukan kami hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup kudus di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami percaya Tuhan, setiap karunia yang Tuhan percayakan bagi kami boleh pakai untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga mengangkat tangan kami berdoa ya Tuhan, buat pemimpin-pemimpin gereja kami, buat pemimpin rohani kami yang ada di Jakarta ya Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, buat pembina yang kami kasih Bapak Erbambang Jonan, buat pendeta gembala sidang kami Bapak Daniel Edi Prayitno ya Tuhan. Taruhkan ya Bapak kesehatan yang sempurna buat hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kebaikan-kebaikan-Mu melimpah buat hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, melalui kepemimpinan hamba-Mu Tuhan, kerajaan-Mu semakin luas ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemimpin kami di Next Gen Cireni dan Cirita ya Tuhan. Kami berdoa buat Kosoan ya Tuhan. Biarlah berkat-Mu terus mengalir buat hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya akan bangkit anak-anak muda yang luar biasa melalui kepemimpinan daripada hamba-hamba-Mu. Pakai secara luar biasa hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan hari ini Tuhan, kami akan diberkati oleh firman-Mu yang akan dibawakan daripada hamba-Mu Kosalim. Makasih Bapa, berkati hamba-Mu, berkati setiap apa yang hamba-Mu boleh sampaikan. Itu boleh memberkati setiap kami, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bahkan ya Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami berdoa buat kota kudus-Mu. Shalom Yerusalem. Biarlah kiranya Tuhan, orang-orang yang mencintai-Mu mendapatkan sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembok-Mu dan sentosa di dalam puri-Mu Tuhan. Berkat dari Yerusalem mengalir bagi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dapati Tuhan, dari tempat ini pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Shikinalabatakana rabaya labaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memuji menyembah-Mu. Di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya sapa teman-teman di tempat ini. Shalom Next Gen, shalom. Lagi saya sapa, shalom Next Gen, shalom. Yes, teman-teman, 2 Korintus 3:17 berkata,
Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Teman-teman yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, teman-teman. Lebih lagi sorangan haleluya. Sama-sama tetap tepuk tangan bagi Tuhan kita, teman-teman. Kami percaya Engkau adalah Allah yang hebat bagi hidup kami, ya Tuhan Yesus. Kami mau puji nama-Mu Tuhan. Kami mau sembah nama-Mu Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan bagi Tuhan, teman-teman. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Sama-sama lambaikan tangan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternampak saja segala raja. Tuhan Allah kita. Yang percaya katakan yes. Mari dari awal teman-teman saya cantikan pujian ini. Mari katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Dalam hidup kami, ya Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Kita puji Tuhan, sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan kita, teman-teman. Kami nyanyikan kehebatan-Mu dalam hidup kami, ya Tuhan Yesus. Ini pujian kami bagi-Mu, ya Tuhan. Kami suruhkan Engkau hebat, kami suruhkan Engkau kuat, ya Tuhan. Mari katakan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatan-Mu yang ajaib. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama. Mari sekali lagi katakan betapa hebat Engkau Tuhan. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Kau Raja segala raja Tuhan. Tuhan Allah kami, Tuhan Allah kita. Engkau Tuhan Allah, Tuhan Allah kita. Yang percaya berikan tepuk tangan yang lebih lagi untuk Tuhan Yesus. Lebih lagi sorangan haleluya. Ini pujian kami bagi-Mu, ya Tuhan. Nyalakan api-Mu dalam setiap hidup kami, Tuhan Yesus. Mari bersama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita, teman-teman. Ini iman setiap kami, ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup setiap kami. Mari bersama-sama. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus jawaban, nama Yesus jawaban.
Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajakan. Kami angkat tangan kami ya Tuhan. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat. Mari melompat bagi Tuhan. Say, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Tercurah kuasa-Mu ya Tuhan. Nyalakan api-Mu. Ku nyanyi keajaiban terjadi. Yang percaya kemenangan terjadi di generasi ini katakan amin. Mari bersama katakan, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya. Mari sama-sama angkat tangan kita bagi Tuhan teman-teman. Naikkan pujian, naikkan pujian mujizat. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi keajaiban terjadi. Kami percaya keajaiban terjadi di generasi ini ya Tuhan. Mari bersama-sama sorakan bagi Tuhan kita teman-teman. Say, ini pujian kami ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus mau bekerja bagi setiap kami ya Tuhan. Sama-sama sorakan. Say, say, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mari melompat bagi Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Say, keajaiban terjadi. Keajaiban-Mu terjadi bagi setiap kami ya Tuhan. Mari teman-teman yang percaya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sorangan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada bagi setiap kami ya Tuhan. Ini pujian kami. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap ya Tuhan, gunung batuku dan bangunku, tetaplah Allah selama-lamanya. Ini kerinduan hati setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami mau katakan ya Tuhan, hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan
rindu menyembahmu Yesus. Ini kerinduan hati setiap kami ya Tuhan. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Engkau Tuhan dan Rajaku, sebab Kau Allahku, rindu melayanimu. Kami sungguh senangkanmu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu ku sembah Engkau Tuhan. Yesus, ku sembah Engkau. Segenap hati kami, segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Ya Roh Kudus, hadirlah. Ya Roh Kudus, lawatlah. Hadirat-Mu penuhi kami. Mari bersama katakan, Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah. Hadirat-Mu penuhiku. Waktuku datang untuk menyembahmu
kami ya Tuhan. Senam hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Senam hatiku dan kekuatanku, senam hati kami, senam hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Haleluya. Kami rindu menyenangkan-Mu Tuhan. Kami rindu senangkan hati-Mu Tuhan Yesus baik. Kau yang ubahkan setiap hati kami, Kau yang menolong setiap kami
bersama-sama dengan kami ya Tuhan Yesus. Dengan mengangkat tangan kami katakan ya Tuhan. kasih karuniamu, bimbing langkahku setiap hari, berjalan dalam roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Haleluya. Oh ya la masyana ya la mayasi. Ya la masyana ya la mari kita berbahasa roh. Oh rabataka ya la basiki ya la. Oh rabataka ya la masyana ya la. Oh rabataka ya rabasiki ya oh rabaka ya oh rabataka rabaya oh Kau melawat Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Oh rabataka ya rabasyana untuk anak-anak muda Tuhan, untuk next gen Tuhan, lawat mereka dengan kuasa-Mu Tuhan, lawatlah mereka dengan kasih-Mu ya Bapa. Oh rabakaya ramasyana ya hinaralalalabaya shikia oh rabataka rabaya oh rabataka ya ralalaba shikia oh, Kau membakar mereka Tuhan dengan api Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Oh Rabakaya Shanaya, Kau yang memulihkan setiap hati yang lemah Tuhan. Kau yang menguatkan Tuhan. Kau yang menguatkan setiap anak-anak muda di tempat ini ya Bapa. Hinaralala shika ralalalala. Oh Rabatakaya ralalalala Shanaya ya ralalalala. Kami ingin menyatakan kalau kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kau yang menjamah setiap hati kami ya Bapa. Kau yang memulihkan setiap hati kami. Kau yang memberikan kekuatan bagi anak-anak muda di tempat ini, untuk mereka boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Kau yang membangkitkan Roh-Mu, membangkitkan Roh-Mu Tuhan dari setiap anak-anak muda di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Hamba-Mu bersyukur pada saat malam hari ini untuk boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bila Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang menuntun setiap langkah kami Tuhan Yesus. Kau yang mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Kau yang memampukan hamba-Mu Tuhan untuk boleh menyampaikan firman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur padamu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tetap berdiri dulu ya, tetap berdiri dulu. Shalom semua. Saya bersyukur pada malam hari ini boleh diberi kesempatan kembali untuk melayani Tuhan di ibadah Next Gen pada malam hari ini ya. Kita bersyukur ya, sepanjang minggu ini kita telah berlibur ya. Ada yang tidak berlibur di sini. Walaupun ada yang kena macet, itu tetap liburan juga. Ada yang tidur di mobil, itu tetap liburan juga ya. Itu sudah resiko namanya liburan ya. Tapi saya lebih bersyukur lagi setelah liburan, setelah capek-capek, kita masih mau melangkahkan kaki kita untuk beribadah di tempat ini. Haleluya, itu yang luar biasa. Katakan sebelah kiri kananmu, saya dahsyat bersama dengan Tuhan. Saya dahsyat bersama dengan Tuhan. Karena bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara. Tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus, Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar. Katakan untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala. Yesus, Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja, dia raja segala, dia Tuhan, dia Tuhan segala Tuhan. Mari angkat tanganmu sekali lagi. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, mau berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit Tuhan. Hamba mau berdoa di dalam nama Yesus. Mereka telah disembuhkan. Di dalam nama Yesus segala beban-beban mereka telah diangkat. Mereka yang terikat itu dilepaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mereka yang datang dalam keadaan berdosa, Tuhan menguduskannya. Tuhan yang menyucikannya dengan darah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah seluruh kehidupan kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memakai kehidupan kami ya Bapak. Lebih dan lebih lagi Tuhan. Bukan kami hanya menjadi penonton saja. Bukan kami hanya menjadi jemaat saja. Tetapi kami rindu Tuhan untuk terlibat di dalam pelayanan dan demi pelayanan Tuhan yang percayakan bagi gereja ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan dulu semuanya. Terima kasih. Well singer, musisi, thank you. Nah, puji Tuhan. Saya ingat pada waktu bulan 12 tahun lalu ya. Saya diberi kesempatan untuk melayani di lapas anak ya, di Tanjung Gusta. Saya katakan begini kepada mereka. Kalian ini sebenarnya orang-orang yang hebat. Kenapa? Orang-orang yang luar biasa. Karena untuk melakukan satu kejahatan dengan resiko
masuk penjara itu nggak gampang. Resiko masuk penjara itu nggak gampang. Tetapi apabila kalian adalah orang-orang yang mau melakukan kebenaran, mau melakukan firman Tuhan, itu lebih dahsyat lagi. Amin. Haleluya. Nah, Bung Karno pernah mengatakan seperti ini. Berikan kepada saya 10 anak muda, maka aku akan menggoncangkan dunia. Kita ini lebih dari 10. Amin. Kita ini lebih dari 10. Siap untuk menggoncangkan dunia? Ya. Di cerita tentang Yusuf, hanya satu aja dia sendiri. Ya, dia bisa menggoncangkan dunia. Haleluya. Nah, bagaimana supaya hidup kita ini berdampak? Ya. Kalau Tuhan menyertai kita, maka hidup kita ini akan menjadi orang yang berdampak. Kalau Tuhan menyertai kita. Ya, kita berdoa biarlah anak-anak muda di tempat ini senantiasa disertai oleh Tuhan. Amin. Nah, pada waktu Yusuf itu berada di Mesir, ya, di rumah Potifar. Lalu Yusuf itu mendapatkan satu pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan dalam kehidupannya. Ya, dikatakan Tuhan membuat dia berhasil di dalam segala sesuatu. Apapun yang dikerjakan Yusuf itu Tuhan buat berhasil. Nah yang pertama pada waktu Yusuf ada di rumah Potifar, Yusuf itu adalah orang yang dapat dipercaya. Ya, Yusuf itu adalah orang yang dapat dipercaya. Lalu pada waktu Potifar melihat Yusuf itu sangat diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan itu berhasil. Lalu Potifar mulai memanggil Yusuf. Sup. Bukan sup ayam ya, sup Yusuf. Sup sini dulu, yuk kita ngopi sebentar yuk. Ya, ada apa bang? Gitu ya. Ya bahasa Medan lah ya. Ada apa bang? Gini Sup, saya melihat setiap pekerjaan-pekerjaan yang saya percayakan sama kamu itu Tuhan membuat kamu itu berhasil dan beruntung. Dan apapun yang kamu kerjakan, itu semuanya berhasil dan beruntung. Nah, gini Sup, saya akan percayakan kepada kamu segala sesuatu, harta saya kepada kamu juga saat ini. Ya. Jadi Potifar itu mulai mempercayakan hartanya kepada Yusuf. Dan Tuhan juga membuat berhasil. Tuhan membuat berhasil semuanya. Dikatakan 39 ayat 4 dan ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4, 3 dulu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, ayat keempat, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Amin. Nah, ada satu kepercayaan yang dipercayakan Potifar kepada Yusuf. Jikalau kita adalah orang yang bekerja di satu tempat, ya, bekerja di satu tempat. Nah, waktu masih pekerjaan biasa, ya bolehlah ya dengan giat dikerjakan, ya, dengan tekun dikerjakan. Tetapi pada waktu ada promosi-promosi seperti ini, apakah kita ini tetap tegar hati kita ini menerima pekerjaan yang lebih besar lagi? Atau malah kita ini malah ingin mengambil sesuatu yang bukan hak atau milik kita. Mumpung ya, mumpung ini saya berada di atas ini ya, jabatan saya cukup tinggi, wah mumpung ini, boleh ambil ini, boleh ambil itu, ya kan? Kenapa? Jabatannya tinggi, jadi kita bisa ambil aja gitu. Tetapi itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Amin. Yusuf mendapatkan satu kepercayaan oleh Potifar untuk mengelola semua hartanya kecuali istrinya. Ya, sudah dilarang duluan itu kecuali istri saya katanya. Nah, teman-teman semua, untuk menjadi kaya itu ada prosesnya. Amin. Tetapi
kalau untuk ingin cepat-cepat menjadi kaya, tidak akan luput dari kesalahan. Amin. Kita baca di dalam 1 Timotius 6, ayat 9 dan 10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan dan yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, kalau kita tidak menang atas harta duniawi ini, bagaimana Tuhan akan mempercayakan kepada kita harta yang sesungguhnya? Amin. Oleh karena itu, biarlah kita ini menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Baik dalam pekerjaanmu, baik di dalam pelayananmu, apapun tugas pelayananmu, ya, seperti musisi, usher, singer, WL, semuanya. Dapatkah kita ini dipercaya dalam pelayanan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita? Ya, atau kita sudah mulai membentuk satu grup-grup, ya, mulai tembak sana, tembak sini. Wah, itu sangat berbahaya kalau di dalam pelayanan ada yang seperti itu. Amin. Tetapi kita semuanya, ya, kita adalah orang-orang yang harus bisa dipercaya dalam hal apapun juga, baik dalam pekerjaan kita semuanya. Amin. Nah, yang kedua, pada waktu Yusuf itu ada di rumah Potifar, maka Yusuf itu menghindari namanya dosa perzinahan. Wah, ini ngeri nih, ya. Kenapa? Pada waktu Yusuf itu berada di rumah Potifar, ya, dikatakan Yusuf itu memiliki sikap yang manis dan paras yang elok. Kadang-kadang saya bingung ya, di TikTok itu ada orang laki-laki yang tegap, besar, berotot, ya, mulai treadmill. Ada yang pernah nonton TikTok itu kan? Di sini ada yang nggak ada punya TikTok? Oh, nggak ada, semua punya TikTok. Ya, puji Tuhan. Besar, tinggi, kekar, waktu treadmill. Semangat dia. Tapi lama-lama tangannya mulai naik. Tangannya mulai naik. Aduh. Wah, saya bingung juga ya ada laki-laki seperti itu ya. Karena Tuhan menciptakan itu adalah laki-laki dan perempuan. Tuhan tidak pernah menciptakan seorang laki-laki setengah perempuan atau menciptakan seorang wanita setengah laki-laki. Jelas diciptakan tuh laki-laki dan perempuan. Tidak ada campuran sedikit pun. Tulen. Atau ada yang wanita tuh galak banget. Sini kau. Wah, tuh luar biasa itu ya. Tidak ada sikap yang manis. Tidak ada sikap yang sopan. Nah, itu bahaya kalau perempuan seperti itu. Dan laki-laki. Terlalu lebay itu. Luar ngeri juga itu. Bahaya itu. Ya. Nah, pada waktu Yusuf itu asik digoda oleh Tante Poti. Ya, kita panggil dia Tante Poti. Setiap hari dia dipanggil. Sup, sini dong. Apa Tante? Ya nih Sup, Tante minta gendong Sup. Ngeri ya. Tante ini sudah punya suami, ya, seorang pegawai tinggi lagi. Tapi masih ingin laki-laki yang lain. Ya. Nah, pada waktu Yusuf, satu hari Yusuf itu dipegang jubahnya. Lalu Yusuf itu menarik jubahnya tetapi tertinggal, akhirnya Yusuf itu pergi keluar. Nah, apa yang terjadi? Kalau Anda di posisi itu, ya yang laki-laki, saya mau tanya. Kalau Anda di posisi itu, Anda itu lari ke luar atau lari ke dalam? Hah? Ini tante sangat cantik, seksi, luar biasa, ya kan? Kalau dipanggil-panggil seperti itu,
kira-kira lu lari keluar atau lari ke dalam ya gitu ya. Mungkin tangannya gini. Harusnya kan kok gini-gini kan. Ini gini kok terbalik dia gitu larinya gitu. Nah, jangan mencoba-cobai dirimu dengan dosa perzinahan. Kalau sudah tertangkap itu sangat berbahaya. Tidak akan lepas lagi. Ada orang mungkin yang seperti ini. Aku tolak dosa itu. Aku tolak. Tapi dia tidak bergerak. Tangannya masih begini. Mengharap ditarik lagi. Ditarik. Tariklah tante. Ya, harus lari. Tidak bisa tinggal di situ terus. Kalau kita tetap tinggal di situ terus, bahaya. Kita akan dicengkram dengan dosa seperti itu. Nah, Yusuf itu berlari, benar-benar melarikan dirinya dari hal itu. Ya, akhirnya apa? Dia bebas dari dosa itu. Walaupun setiap hari dipanggilin seperti itu. Saya nggak membayangkan kalau Yusuf itu melakukan dosa perzinahan pada waktu itu. Ya, kalau dulu Abram namanya itu menjadi Abraham. Salah satu contoh. Yakub namanya itu menjadi Israel. Kalau Yusuf pada waktu itu mendengarkan suara makhluk halus Tante Poti lalu tidur dengan dia, saya nggak yakin namanya itu tetap jadi Yusuf. Bisa jadi namanya jadi Ucup, bukan Yusuf, jadi Ucup, ya nggak enak banget nama seperti itu ya, kok jadi Ucup ya? Kenapa? Karena berdosa. Raja Daud ada seorang raja yang tidak pernah kalah di dalam pertempuran dan peperangan. Amin. Tetapi kenapa Raja Daud bisa berdosa oleh karena matanya? Pada waktu itu Raja Daud melihat Batsyeba itu lagi mandi. Dilihat, kok enak? Dilihat lagi, kok tambah enak? Loh, dia tidak melarikan dirinya dari pemandangan seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah yang namanya timbul satu keinginan. Pada waktu timbul satu keinginan, makalah muncul yang namanya kemauan, perbuatan. Setelah muncul perbuatan, akan berbuah yang tidak enak. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak muda, saya tahu anak-anak muda ini darahnya cukup bergejolak gitu ya. Jadi kalau tidak dijaga, tidak hati-hati, ya selesailah kita gitu ya. Dan banyak yang terjadi hal-hal seperti itu. Perselingkuhan lah, apalah segala macam lah. Yang inilah, yang laki-laki suka laki-laki lah. Yang wanita suka sama wanita lah. Nah, menjadi sesuatu yang tidak normal lagi gitu. Tetapi kita mau anak-anak muda di sini semuanya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, ya kita cepat saja. Yusuf itu tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Nah, mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 katakan seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Tidak berhenti menghasilkan buah. Pada waktu Yusuf itu mendapatkan saksi dusta. Lalu dengan kondisi Tante Potifar itu memberikan sebuah pernyataan yang salah kepada suaminya. Akhirnya apa? Akhirnya Yusuf itu dimasukkan ke dalam penjara. Kalau mau berbicara kecewa, mungkin Yusuf ini memiliki 1001
alasan untuk bisa kecewa sama Tuhan. Kenapa? Yusuf itu diberikan visi melalui mimpi oleh Tuhan. Lalu yang pertama, saudara-saudaranya ini sudah tidak senang lagi sama dia karena dia menceritakan mimpinya. Dan yang kedua, terjadi yang namanya persekongkolan untuk membunuh Yusuf. Ketiga, Yusuf itu dimasukkan ke dalam lubang sumur. Dan keempat, Yusuf itu dijual ke Mesir, yaitu di rumah Potifar pada waktu itu. Nah, ada begitu banyak hal-hal ya yang membuat kita kecewa, yang membuat kita menderita dalam kehidupan kita. Apakah kita ini tetap berpegang teguh dengan Tuhan? Ada orang yang seperti ini dalam pekerjaannya, ya, atau dalam pelayanannya mulai dituduh yang tidak-tidak, mulai dikatakan yang tidak-tidak, lalu mulai kecewa dengan pimpinannya, mulai kecewa dengan atasannya. Nah, orang yang mulai kecewa dengan atasan atau pimpinannya, jangan berharap dia bisa mengasihi Tuhan. Ya. Karena apa? Jangan mimpi aku bilang aku mengasihi Tuhan, tapi kita nih benci sama orang, kecewa sama orang. Nah, Yusuf tidak melakukan hal itu. Dengan begitu banyaknya hal-hal yang mengecewakan kehidupannya, baik saudara-saudaranya juga, ya, semuanya yang tidak mendukung akan mimpi dia, malah menjelek-jelekkan dia. Tetapi dia tidak menaruh rasa dendam atau benci kepada saudara-saudaranya. Walaupun dia telah dijual ke Mesir, dia tetap teguh di hadapan Tuhan. Dia tetap ingin mengasihi Tuhan. Nah, bagi setiap kita, jikalau kita mengalami hal-hal seperti itu, nah apa yang harus kita lakukan? Pada saat engkau kecewa, pada saat engkau marah, berdoalah, minta Tuhan supaya kita bisa mengampuni orang-orang tersebut. Amin. Dengan cara seperti itu, maka Tuhan akan mengangkat seluruh kehidupan kita. Tuhan akan mengangkat kehidupan kita lebih baik dan lebih baik lagi. Mungkin orang-orang yang mengecewakan kita itu mungkin ya dia akan tersingkirkan sendiri gitu. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menyelesaikan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Melepaskan pengampunan itu terhadap orang-orang yang menyakiti hati kita. Amin. Nah, oleh karena itu, mari kita bersama-sama supaya kita tetap berjalan di jalannya Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan. Supaya tidak ada menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kisah daripada Sadrak dan Abednego, Sadrak, Mesak dan Abednego. Pada waktu itu Nebukadnezar sedang membangun satu patung emas yang harus disembah oleh semua bangsa, kaum dan bahasa. Dikatakan pada waktu sangkakala itu akan ditiup dan semua bunyi-bunyian musik itu dinaikkan, maka semua bangsa dan negara harus menyembah kepada patung ini. Tetapi di ayat 3, di Daniel 3:17 dikatakan begini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami juga, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu ya Raja. Lanjut. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Nah, ini ada satu keteguhan hati. Walaupun harus dibakar di dalam api, sudah tahu resikonya, tetapi mereka tetap meneguhkan hatinya untuk tidak menyembah kepada patung tersebut. Ya. Kita bisa bayangkan betapa mengerinya, ya,
ada bupati, wakil raja, segala macam, orang pembesar-pembesar, semuanya menyembah. Tetapi kita tidak. Kadang-kadang kita ini terikut ya. Ingin menyembah juga. Karena apa? Semua orang sudah mulai menyembah. Tapi Sadrak, Mesak dan Abednego tidak. Mereka meneguhkan hatinya untuk tidak menyembah kepada patung tersebut. Amin. Ada satu keteguhan yang luar biasa di dalam hati mereka. Sehingga apa? Ya, pada waktu mereka dicampakkan ke dalam api tersebut, Tuhan tetap melindungi mereka. Tuhan tetap menyertai mereka. Amin. Nah, itulah kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari memiliki hati yang kuat, hati yang teguh di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita beri tepuk tangan yang bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan tema kita di bulan ini yaitu tentang karunia dan kemerdekaan di dalam Roh Kudus. Untuk apa sih karunia itu? Karunia itu yaitu untuk melayani Tuhan. Dan setiap kita ini harus punya karunia. Kita harus berdoa supaya Tuhan memberikan karunia-karunia itu dalam kehidupan kita. Anak-anak muda, kita tidak bisa hanya duduk diam saja. Mendengar, dan mendengar, tidak melakukan apa-apa. Kita harus terlibat dalam pelayanan. Ya, kedatangan Tuhan itu sudah semakin singkat dan semakin dekat. Satu hari, saya tuh berada di dalam rumah, tiba-tiba ada hawa panas yang ke badan saya gitu. Jadi saya langsung membayangkan, gila ya, hawa panas gini aja kita udah gak tahan, apalagi itu ada di dalam api neraka. Hah? Langsung saya terbayang seperti ini. Saya kaget sendiri, takut sendiri gitu kan. Iya ya, hawa panas aja kita kadang mau merepet, kita mau marah, panas sekali. Medan panas banget. Langsung itu yang terngiang dalam pikiran saya. Gini aja kita tuh teriak-teriak panas. Gimana itu di dalam api neraka. Nah, oleh karena itu, marilah kita memiliki hati yang mau mengasihi akan setiap jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Amin. Mari kita memiliki beban untuk setiap anak-anak muda yang masih berkeliaran di sana, yang di luar. Ayo, semangat, melayani. Kenapa? Pak, Tuhan memanggil kita, Tuhan menyelamatkan kita. Bukan supaya kita ini duduk diam saja. Beritakan Injil. Kalau engkau belum mengerti memberitakan Injil, ayo ikut FA Youth. FAYO ya namanya. Ikut FAYO. Bagaimana cara untuk menginjil? Memberitakan Injil. Satu hari saya punya Wawa, ya, itu yang membantu rumah kami. Satu hari dia bertanya seperti ini, kenapa kalian ini sangat giat ya di dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan. Nah, dari situlah saya mulai masuk untuk memberitakan Injil kepada dia. Sampai dia mau menangis gitu, mendengarkan kesaksian saya, ya, penginjilan saya gitu. Dan saya yakin dia mulai dijamah oleh Tuhan. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita punya beban dalam kehidupan kita. Kita jangan hanya menjadi orang yang hanya menonton saja. Satu jiwa itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Jadi kita diselamatkan itu. Supaya apa? Kita juga memberitakan Injil supaya orang lain juga bisa diselamatkan. Bagaimana orang bisa mendengarkan Injil tersebut? Kalau mereka tidak mendengarkannya, siapa yang memberitakannya? Ya kita orang inilah yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, di FAYO itu, ya itu sangat digiatkan. Supaya apa? Disitulah kita di training. Ya, kita di training, kita dilatih bagaimana cara kita supaya memberitakan Injil, bagaimana kita supaya memberitakan firman Tuhan, ya. Di sana kita dilatih juga bermain musik juga kurasa ya. Semuanya ada di situ. Ayo anak-anak muda, youth.
Supaya apa? Ini begitu banyak lagi bangku-bangku yang kosong. Kalau kita semuanya mau bergerak, maka secepatnya ini akan dipenuhkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Oh rabakaya rabasyadaya radadadada. Berapa banyak yang merindukan untuk melayani Tuhan? Boleh angkat tanganmu. Ayo, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu di hadapan Tuhan. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu isi hatimu. Anak-anak muda, engkau akan dipakai luar biasa untuk menjadi seorang penginjil yang akan memberitakan firman Tuhan. Di sekolahmu, di tempat di mana engkau berada. Ayo minta Tuhan penuhi hidupmu dengan roh Tuhan. Katakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu. Serahkan hatimu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ingin memakai kehidupanmu. Dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Kami rindukan Tuhan. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Jikalau ada yang mau datang ke depan, boleh kita akan doakan bersama-sama. Mari. Yang merindukan untuk melayani Tuhan, boleh datang ke depan, kita akan doakan. Oh, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Mari anak-anak muda, jangan mengeraskan hatimu. Kalau kau terjamah untuk boleh melayani Tuhan, Tuhan akan memberikan roh-Nya dengan berlimpah-limpah. Tuhan akan mengurapimu. Tuhan akan memakaimu. Percayalah. Kalau Tuhan akan mengurapimu, menetapkan setiap langkah-langkahmu. Oh, terima kasih Tuhan. Mungkin ada lagi yang mau didoakan. Katakan, Tuhan ini saya. Saya tidak mau berdiam diri saja. Pakai saya Tuhan. Miliki kerinduan itu, teman-teman. Kalau saya tidak merindukan melayani Tuhan, mungkin saya juga tidak ada di sini. Tapi karena saya merindukan Tuhan untuk melayani Tuhan, maka saya boleh berada di tempat ini. Oh, rabakaya rabasyana. Mari hamba Tuhan doakan saudara kita ini. Ayo hamba Tuhan yang lain. Oh, rabakaya rabasyana. Tuhan, pakai hamba-Mu ini.
Jesus. Oh, Rabakaya Rabashana. Oh, haleluya. Hinaralabaya radadadadadadada. Oh, Rabaya radadadadadada. Oh, Rabadabadabada. Oh, Rabakaya Rabashana. Mari kita sembah Tuhan. Hinaralabaya shikiaralaya lalabo. Haleluya. Haleluya. Hiaranamaya shane. Rabataka namasete tebeke debese debeanalaba. Ori pitika dabase petata takine beke namataka na sepataka ne bataka yede. Ori batika namasiti tabake de kalaba sita teka manaka dalaba sikir kalaba ya. Ori takapata kita basika katika namata kita maya namasiki tidabanya nalama. Uri bataka ne dalama teke de betata kane besete teke de bekada dabasete kadanya dalala. Pulihkan, bangkitkan rohmu ya Tuhan. Bangkitkan rohmu di dalam mereka semuanya ya Bapa. Bangkitkan rohmu bagi mereka yang rindu melayanimu ya Tuhan. Oh rabataka rabasika radadadadada. Shanadadadadadadadada. Oh rabataka rabashana radadadadada. Oh rabataka ya rabashana radadadadada. Oh rabataka rabasika radadadadada. Hina radadadada radadadada. Oh penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Oh rabataka rabat, penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Oh rabataka rabat sikiaradadada. Oh rabataka rabat sikiaradadada. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Jamah Tuhan, jamah Tuhan. Oh rabataka rabat sikiaradadada. Oh rabataka ya ralalaba ya sikiaradadada. Pulihkan setiap hati yang terluka. Oh rabataka rabasyana. Oh rabakaya ralabasyana. Oh rabakara rabasyana. Yesus, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari sungguh-sungguh nyanyikan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindu Kau Tuhan saat ini, Yesus. Rindukan Kau hadir di sini saat
bersyukur padamu ya Bapa, karena Engkau melawat setiap kami Tuhan pada malam hari ini. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang telah datang di altar-Mu, yang merindukan Engkau untuk melayani-Mu dan melayani setiap jiwa-jiwa. Hamba berdoa ya Bapa, Engkau yang mengurapi, Engkau yang menguatkan dan meneguhkan mereka ya Tuhan. Sehingga mereka menjadi anak-anak muda yang militan, anak-anak muda yang mau memberitakan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Urapan-Mu Tuhan berlimpah-limpah turun bagi kehidupan mereka semuanya. Dan juga untuk seluruh para pengerja yang ada, Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Untuk para musisi, singer, WL, Tuhan jamah dengan Roh-Mu, penuhi dengan Roh-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Inilah seluruh kehidupan kami. Kami mau serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan setiap pendidikan mereka, sekolah mereka, studi mereka Tuhan. Pekerjaan mereka, pelayanan Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk pimpinan-pimpinan rohani kami. Untuk Pak Bambang, istri dan anak Tuhan berkati. Untuk gembala kami Pak Edi, berkati Tuhan istri dan anak-anaknya. Untuk associate pastor, Tuhan berkati hamba-hamba-Mu semuanya ya Bapak. Dimanapun mereka berada Tuhan sertai dalam pekerjaan pelayanan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu atas bangsa dan negara kami ini juga Tuhan Yesus. Dari pimpinan atas sampai yang terendah Tuhan sertai. Kami rindukan Tuhan lawatan-Mu terjadi atas bangsa kami ini Tuhan. Atas kota kami di mana kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk kota Yerusalem. Shalom Yerusalem. Shalom, diberkatilah kota dan puri-puri-Mu. Damai sejahtera ada bagi kota Yerusalem. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dan bawalah damai sejahtera daripada Allah Bapa dengan berlimpah-limpah melalui kasih yang sempurna di dalam Yesus Tuhan. Dan persekutuan yang manis di dalam kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha Tuhan Yesus kedua kali. Bagi kita yang percaya saya sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya serahkan bagi MC. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Thank you. Iya. Terima kasih Ko untuk sharing firman Tuhan yang sangat luar biasa memberkati pada hari ini. Dan satu hal sih yang aku dapat hari ini Kak Yohana. Ya Kak, silakan. Sebenarnya ada banyak banget, tapi yang ini yang paling kena nih. Ada di terakhir yaitu Tuhan memanggil kita anak-anak muda bukan hanya untuk berdiam diri saja, tapi untuk memberitakan Injil agar orang-orang lain juga bisa diselamatkan melalui kita. Nah, ayat itu menegur aku sekali sih Kak Yohana. Karena benar-benar menyadarkan aku kalau kita sebagai anak muda teman-teman, kita nggak boleh egois cuman bisa merasakan keselamatan itu untuk diri kita sendiri. Karena banyak orang di luar sana yang benar-benar membutuhkan keselamatan itu teman-teman. Ya benar sekali, benar sekali, benar. Nah teman-teman, kami rindu mengenal teman-teman lebih lagi. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir hari ini, kami mengundang teman-teman boleh mengangkat tangannya. Biar kita bisa kenalan ya kan Kak. Biar makin sayang, karena kalau nggak kenal maka nggak sayang. Boleh pakai berdiri, teman-teman boleh salam dong teman-teman yang baru datang. Iya. Minggu depan datang lagi ya Kak ya. Kalau bisa bawa teman barunya. Benar banget.
Kemudian Oke, dan teman-teman, aku ingin menginformasikan kalau di tempat ini kita ada komunitas rohani, komunitas kecil yang kita sebut dengan Fayo. Yes. Teman-teman yang mau gabung Fayo boleh nanti sama-sama menghubungi Asher yang sedang bertugas. Sama-sama kita bertumbuh, kita sharing satu dengan yang lain di kelompok kecil yang ada terdekat dari rumah kita ya teman-teman. seru nih kayaknya ya Kak. Kayak aku mau gabung deh. Ayo Udah dong, gabung. Ayo dong langsung. Ya, Yang dan- belum ya. Ditunggu ya. Dan juga kita ada sosial media teman-teman, ada Instagram, kemudian ada Instagram Youth, Instagram Fayo, Instagram Misi, dan juga ada TikTok, dan ada link YouTube kita nih teman-teman. Teman-teman, kalau tadi aku bilang dan pendeta kita pada hari ini bilang kalau kita harus menginjil, Ya, maka salah satunya dengan cara menurutku itu men-share link YouTube share linknya ya. yang Berteman-teman share yang nggak datang hari ini Iya, pun bisa boleh benar merasakan banget, ya. boleh mendengarkan kabar Firman keselamatan. Tuhan. Benar banget. Iya. Dan juga teman-teman kami umumkan bahwa kita mengadakan open recruitment multimedia. Jadi teman-teman yang mempunyai bakat di bidang multimedia, editing video, silakan menghubungi. Ada kontak person di bawah, ada di Mesael dan juga di Kak Julie. Silakan ya teman-teman, ataupun boleh menghubungi asal-asal yang sedang bertugas pada hari ini. Kemudian persembahan Kak. Iya, teman-teman yang sudah membawa persembahan yang terbaik boleh memberikannya secara cash yang ada di kotak, yang ada di pintu keluar, atau juga boleh secara cashless dengan men-scan QR code yang ada di atas kotak persembahan atau di layar teman-teman. Iya, dan juga kami mengundang teman-teman minggu depan boleh datang lagi ibadah pemuda di tempat ini, Iya, dan kita akan benar. dilayani oleh hambanya, ada Kak Heri ya. Kakak ini juga salah satu kepala departemen di bidang sekolah minggu ya teman-teman ya. Gak sabar kita Kak. Iya, itu saja dapat kami sampaikan. Iya, Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Saya Yohana, Saya Aura. selamat malam minggu. Minggu. Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Shalom.